Oke, halo semuanya, kembali lagi di Vlog Danif. Dan kali ini kita lagi mau ke Wonogiri naik Toyota Veloz karena kita mau ganti lampu. Jadi lampunya ini udah dibikinin sama Koyong dari Yong Motor Indonesia. Mereka baru buka cabang di Wonogiri. Nah, kita jadi klien Veloz pertama mereka karena kita akan ganti lampu depannya jadi yang lebih terang dan tentu saja lebih keren. Nah, sekalian nih, dari kemarin banyak yang nanya kan kemarin udah cobain naik BRV, Expander, terus naik kereta, kita coba pakai metode full to full ya kan. Nah, Veloz kok malah belum? Nah, ini mumpung mobilnya lagi ada di Klaten, ini juga bensinnya tinggal dikit tuh, lihat deh. Tuh, range-nya tinggal 26 km lagi. Nanti kita akan coba isi secara penuh. Kemudian nanti setelah pulang, kita akan isi penuh lagi. Dari sini ke Wonogiri kan ya sekitar 1 jam lah ya. Ini kita mau ke Sukoharjo dulu karena diajakin makan di sana. Ini 33 menit dari sini. Yuk, jadi tadi itu pom bensin penuh banget. Jadi kita skip. Gua harap bakal ada pom bensin lagi, tapi ternyata nggak ada. Tinggal 14 menit lagi sih. Cuma range-nya 38 km tuh. Ini satu. Belum ada tanda-tanda merah sih. Coba kita lihat nanti merahnya pas di range-nya berapa. Nyampe nggak nih? Bismillah. Dorong apa kita nanti? Cari eceran bang. Siap. Ini range-nya tinggal 6 km lagi, tapi untungnya kita ketemu sebuah Pertashop di sini. Wah, itu dia, kita isi bensin full. Pertashop harganya sama ya, Mbak? Sama ya, sama biasa ya. Cuma bedanya lebih kecil aja. Ratus 39,94 liter ya fullnya ya. Ya, yuk. Karena emang udah habis banget sih tadi sih, tinggal range 6 kilo lagi. Oke, sekarang kita nolin lagi ya. Bentar, di jalannya kemana? Kiri apa lurus? Kiri ya? Kayaknya sih kiri. Oke. Benar, kita kiri. Oke, ini kita nolin ya. Sekarang udah nol. Terus trip B-nya kita nolin juga. Sekarang kita jalan seperti biasa, nggak usah pakai mode irit-iritan, kita gaspol. Nggak gaspol juga sih. Ya normal lah berkendaranya lah. Habis itu kita isi lagi pas balik, kita lihat berapa kilometer per liter yang kita dapatkan di mobil ini. Cuman ini nggak bisa dijadikan patokan. Kenapa? Karena ini bannya sudah diganti sama yang R18. Jadi sudah lebih lebar. Otomatis harusnya dia akan lebih boros dibandingkan dengan Veloz biasa yang masih pakai ban normal ya. Tapi nggak apa, biar kita coba aja sekalian. Yuk, kita jalan. Nah, ini dia lampu yang akan kita ganti di Veloz. Ada 4 proyektor ya. Banyak bener. Ada tulisannya juga nih, di all new Veloz. Waduh, ngeri. Wah, kacau sih ini. Keren banget, parah. Terus ada pelek keren nih yang ada tanda tangannya. Udah ditawar 20 juta kan dilepas katanya nih. Tanda tangan siapa ya? Oke, sekarang kita lagi mau pasang lampu depannya ya. Ini kita copot, sama ada lampu fog lampnya juga diganti. Nah, ini pasang relay dulu ya. Relaynya tuh ada sekaligus 5 biar aman. 1 2 3 4 5, banyak bener ya. Ini lagi apa nih? Kabel apa nih? Ini kabel klakson, benerin kabel klakson. Klakson ya. Oh, kabelnya diganti, kabel klaksonnya. Iya, ditambahin sama diisolasi nanti. Kalau Oke. kelihatan hitam nggak warna-warna. Oh, I see. Jadi tadi katanya pemasangan klaksonnya agak kurang baik, jadi diganti sekalian. Bukan klaksonnya, kabelnya diganti. Karena jadi one stop solution gitu. Wah. Urah. Oke, ini lagi siapin perkabelan, fog lamp sudah kepasang ya. Nah, kalau pengen tahu ini speknya apa nih? Jadi speknya ini spek terbaru, jadi ini hasil develop kita Mas Ridwan. Jadi ini proyektor square 1,8 in biled laser kayak gini. Oke. Jadi ini memang di Kayak lasernya BMW berarti ya? kurang lebih. Kurang lebih ya. Oke. Kalau BMW itu lasernya sopan, ini nggak pakai aturan kalau BMW. Tapi bikin silau nggak? Enggak dong, tergantung lu main tuasnya ngedim apa enggak. Kalau enggak didim aman. Oke. Ini kita pasangin sampai mentok 4 set. Jadi yang tadi yang multi reflektor kita pasang 4 set.
Terus ada ornamen-ornamen, ada yang motornya pasti dong. Oke, kelihatan untungnya ya. Oh, iya dong. Tapi pokoknya nggak norak deh. Oke. Simple, terus DRL di buah sequential. Itu ada slim frame, bentuk LL tuh ornamen jadi hiasan aja sih. Oke. Jadi seperti itu. Nanti lo rasain deh sinarnya gimana. Ya di sini nggak mungkin nggak terang sih. Ya. Masih terang sih. Tapi lo harus ngomong jujur. Oke. Terang, jelek, nggak terang. Gitu. Siap. Oke, kita pasangnya dulu. Daripada banyak ngomongnya kebasa. Ya, oke, sekarang kita lagi mau nyobain fog lamp-nya. Nah, fog lamp-nya kayak gini ya. Oke, kalau ini yang versi kuning. Ya, kalau luar kota kabut hujan pakai yang ini. Kalau Oke. kota pakai ini aja. Cara gantinya gimana? Tinggal hidup mati. Tapi kalau lagi putih, lu dim jadi kuning. Kalau on jadi dim langsung kuning ya otomatis ya. Produk terbaru dari Hyperion. Oke. Bisa putih, dim kuning atau kuning aja. Kalau waktu kuning nggak bisa di dim. Oke, sip, wah cakep. Tapi kalau fog lamp yang kuning ini dia nggak nyebar kiri kanan ya. Cuma fokus ke depan. Oke, Jadi siap. untuk keluar kota only ya. Kalau lu di kota dia mau orang pasti. Oke, sip. Jadi hari ini kita naik mobil ini. Ini adalah Kijang Innova diesel punyanya Koyong dari Yong Motor. Karena si Veloz ini dibawa ke Wonogiri sama Mas Agung nih. Wow, halo Mas. Jadi Mas Agung ini dia ownernya Mr. Car Solution. MR. MR artinya apa? Murni rasa. Murni rasa. Oke, adanya di Wonogiri ya. Sama Papua. Oh, Papua ada juga. Iya ada juga. Oke, jadi ini kemarin habis di upgrade lampunya. Iya. Nah, Veloz baru ini itu lampunya kan LED, mantul ya. Iya. Nah, itu udah keren, tapi bisa lebih keren lagi kalau kita ganti di Yong Motor. Nah, ini kebetulan juga kita di Semarang nih ketemuannya. Wih, halo, Ko Irfan. Wih, karena kita mau upgrade audio. Nah, jadi di sini juga Yong Motor juga sebenarnya ya. Cabang Semarang. Jadi kalau upgrade selain di Wonogiri bisa ke Semarang juga. Kita lihat hasilnya dulu sebelum kita ngomongin audio ya. Siap. Oke. Matiin dulu kali ya. Oke. Ini dia mobilnya ya. Lampunya udah berubah. Di sini ada 1, 2, 3, 4 proyektor. Ini yang berapa inci ya? 1,8 inci. Ini bisa masuk ya ke dalam sini ya? Yes. Oke, 1,8 inci sama ada kayak ice cube-nya gitu ya? Kotak-kotaknya gitu ya? Ya, itu Angel Eyes khusus bikinan Yong Motor Group yang tujuannya supaya bisa fit sama proyektor mini laser di LED merek Hyperion. Nah, Oke. ukurannya 1,8 inch dan memang didesain bentuknya kotak. Kotak. Ya. Oke. Coba kita nyalakan seperti apa? Nyalain mesin dulu. Oh, sekarang ada animasinya ya? Kok animasi sih? Welcome light ya. Kan tadinya cuma langsung nyala doang biasa. Lampu sen? Sen? Oh ya, kalau lampu sen ini dari sananya udah gitu. Ya gitu. Udah pakai running light Veloz itu. Oke, sekarang kita nyalain lampu depan. Nah, ini lampu kecil ya. Iya. Lampu kecilnya jadi ice cube gini, kotak-kotak. Ada 4 biji. Wih, keren sih nih. Wih, berasa mahal ya. Coba sekarang kita nyalain ini low beam. Oke, low beamnya kayak gini ya, terang banget dan yang paling penting cut off-nya. Cut off-nya rapi. Karena kalau cut off-nya nggak rapi, itu yang bikin silau. Sama dia harus lurus. Jadi dia kan lampu ada 4. Tapi bisa lurus loh. Kadang-kadang kalau lampunya ada banyak tuh, kalau nggak bener masangnya bisa bergelombang ya. Kenapa kayak ular tangannya ya? Saya mau Oke. tambahin nih. Gimana? Kan ada nih pemilik mobil yang mengeluhkan mobilnya nggak terang, tapi juga nggak mau upgrade proyektor yang segala macam karena takut kalau lawan ini akan silau gitu. Nah, di sini kita mau edukasi juga bahwa kalau kita gantinya proyektor yang mana sudah ada cut off yang tadi Om Ridwan udah bilang, selama settingannya bener, nggak bakal kita bisa ngilauin lawan atau mobil di depan kita. Kita buktiin. Oke. Jadi posisinya selama cut off sinarnya itu ada di bawah garis mata kita, kita nggak akan silau. Ya kan silau ya. Nah, kita buktiin sekarang posisi ada di mana saya nih?
Sekarang garisnya ada di mana? Hidung ya? Hidung. Oke. Saya jongkok lagi, bahkan sampai persis di bawah mata saya nih, saya masih nggak silau loh. Iya. Tapi begitu saya ibarat kata ada ngedim gitu ya, terus kemudian garisnya ini kena ke mata saya, ini baru silau. Oke. Dan juga coba high beam. Oke. Nah, high beam ini itu dia baru naik ke atas. Nah, itu dia naik ke atas kan. Ini jaraknya terlalu dekat aja. Kalau jaraknya jauh bisa sampai ke sana ke ujung. Nah, terus juga fog lamp-nya. Jadi kalau misalkan dinyalain high beam-nya, fog lamp-nya juga ikut nyala dan nyalanya itu warna orange. Nah, gitu. Nah, terus fog lamp-nya juga ganti LED. Dan ini kalau kita klik 2 kali, gitu ya. Jadi nyalain sekali, matiin lagi, nyalain lagi, dia akan berubah jadi kuning. Kalau pencet lagi jadi putih. Jadi tinggal pilih aja mau yang mana. Gitu. Satu lagi Om, Apa tuh? ada levelingnya juga kita pasang. Oh, ada dikasih leveling ya. Leveling Coba kita lihat naik turun. Oh iya turun, naik. naik. Oh iya. Jadi kalau misalkan kita ngerasa terlalu naik, bisa diturunin ya. Oke, cakep. Naruh levelingnya di mana tuh? Di sebelah sini. Coba kita lihat ya. Levelingnya enggak nih. Oh, coba kita nyalain itu lampu. Nggak bisa ya? Di sini ya. Iya. Oke, jadi ditaruh di bawah situ. Kalau di sini kenapa, Om? Nah, sini kan beda soket. Soketnya beda ya. Daripada dibolongin mendingan pakai yang pas adanya di situ. Timbang kita ngerusak. Iya, itu tuh sebenarnya tempat buat USB charging. Iya. Jadi kalau yang mobil Filipina yang setir kiri, itu ya jadi tempat charging. Tapi karena setir kanan, chargingnya ada di sebelah kiri. Gitu. Wah, cakep sih. Nah, pertanyaannya, masang yang persis kayak gini di Veloz itu berapa? Masang custom kayak gini. Iya, Mungkin harganya ya. harganya dong. Yang Harganya 20-an, 20 jutaan. 20 jutaan. Wah, mahal juga ya. Iya. Tapi kan puas. Tapi puas sih emang. Ini kelasnya mungkin buat kontes car kali ya. Iya. Mobil-mobil yang buat kelihatan keren, terus juga cahayanya sih kayak naik ini nih. Nah, Ini pas Dia lagi sinar. ngedim, kita ngedim sekali, celek gitu ya, yang nggak ditahan itu kayak petir, tau nggak? Dar. rajanya sinar Iya, gitu. terang banget asli. Iya. Dan kalau udah biasa pakai yang terang, pakai mobil biasa tuh jadi, aduh ini kok kurang terang ya, Iya. ya kan? Jadi standarnya naik gitu. Yes. Gak capek kalau lampu terang itu di mata. Bener gak? Om? Betul. Benar. Jadi kalau kita perjalanan jauh, punya mobil yang lampunya itu bisa terang dan fokus nerangin jalan. Satu, kita jalan malam nggak capek. Kemudian buat yang kedua, tentu ya safety, karena Pasti. kita tahu betul-betul apa yang ada di depan kita. Terus yang ketiga juga dari Young Motor Group kita menyediakan solusi upgrade penerangan mobil mulai dari harga yang terjangkau. Iya. Nah, contoh kayak kemarin kan Young Bikin promo tuh bikin promo yang harganya berapa? 3.500.000 jadi 2 juta itu. Nah, jadi 2 juta. Kita racunin dah tuh semuanya. Itu buat mobil apa tuh? 2,5 apa aja Apa bisa. aja bisa. Apa aja bisa ya. Iya. Sebenarnya yang paling penting tuh buat Raize sama si Avanza sih. Nah, kalau Raize Avanza kita beda. Lampunya kita beda. Tuh. Kalau Veloz bawaannya udah lumayan. Kalau Raize sama si Kelihatan. Avanza itu dia kurang terang. Nih. Gitu. Nah, kebetulan juga kita lagi ada garapan Raize kalau mau cek-cek. Oh ya, coba kita lihat yuk. Iseng. Sama ini kelupaan nih. Di sini tulisannya di all new Veloz, nggak boleh ya sama kan? Avanza nih. Oh, itu dinyalain tuh. Dibikin lampu. Soalnya di sini tulisan Veloznya ada. Ini juga kelihatan mewah, cuma dia nggak nyala. Biasa sih nggak ada yang nyala sih ya, kecuali mobil ini nih. Ganteng sih. Widih, cakep. Nah ini yang lagi on progress ya. Ya. Jadi diganti sama 2 buah proyektor Osram CPI laser. Osram ini ya. Oh ya, flagship Oke. Osram yang seri paling tinggi namanya Osram CPI laser. Dan kita bikin black housing supaya warnanya terang gitu. Oke. Ini memang salah satu project Sultan juga. Ini yang atas ini bawaannya, DRL-nya. Kalau yang atas sebenarnya kan memang sudah ada Raize, di Raize itu ada DRL-nya, cuman kalau kita ganti yang versi ini dia akan lebih terang. Oke. Terus biayanya berapa nih paling penting nih? Kalau untuk Raize, sebenarnya gini,
untuk upgrade apapun sebenarnya kita bisa start dari harga yang tadi Om bilang ya, mulai dari 2 juta. 2 juta. Kalau yang sampai belasan juta, bahkan kayak tadi mobil Veloz sampai 20 jutaan gitu kan, itu sebenarnya tergantung hasrat dan nafsu pelanggannya aja. Yang penting kalau mau lebih hedon, kita sih siap-siap aja. Iya, kalau bawah juga kita juga siap juga. Betul, betul. Dan yang pasti satu hal nih yang kita mau sampaikan juga ke teman-teman, bahwa upgrade perlampuan seperti ini secara kelistrikan itu sebenarnya agak tricky. Apalagi mobil bawaan pabrik kan mungkin wattnya juga nggak sebesar customer kita. Nah makanya di Young Motor Group itu kita punya standar pekerjaan, seperti contohnya perkabelan kita semua bungkus dengan yang namanya selang. Tujuannya apa? Supaya semuanya aman dan pada saat kita bongkar buka kap mesin kelihatannya OM look gitu. Oke. Dan yang paling penting ini adalah relay. Nah, bayangin aja mobil paling keluarin watt sekitar 50 gitu ya. Sedangkan kalau di mobil ini kita custom dengan yang 70 watt kali sekian banyak. Kelistrikan mobil kemungkinan nggak kuat. Nah, dengan adanya sistem relay seperti ini, kita melindungi kelistrikan mobil benar-benar nggak ada yang kita utak-atik. Oke. Nah, jadi pertanyaannya ini berapa? Kalau yang ini sih kita habisnya kurang lebih hampir sama sih, 20-an. 20 jutaan ada project yang di bawah juga. Oke. Nah ini kita pakai Hyperion laser LED juga. Oh. Terus kemudian Itu ada berarti gantiin fog lamp. gantiin fog lamp. Oke. Sip. Atau bisa nggak sih fog lampnya buat gantiin low beam? Sebenarnya bisa, cuman kalau proyektor di headlamp kita memang sudah punya desain khusus yang ada kipasnya supaya wattnya bisa lebih besar. Nah, sedangkan kalau proyektor fog lamp, ini kan kisi-kisi gini ya, heatsinknya tanpa pakai kipas. heatsink ya? Betul. Ini kan tanpa kipas, sehingga wattnya dia nggak bisa terlalu besar. Oke, wattnya nggak bisa terlalu besar ya. Ya. Cuma ini kalau kipasnya jelek, kipasnya mati duluan. Betul. Nah, Oke. kalau barang-barang di Young Motor memang semua kipasnya juga teruji, kita kasih garansi 2 tahun. 2 tahun ya. Yes. Iya, saya beberapa kali pakai LED gitu ya. Mati gara-gara kepanasan. Yes. Gara-gara kipasnya matot. Ya, Terus sudah rusak, nggak bisa dipakai lagi. ya. Terus kalau HID balas yang kena. Ya, Terus batoknya meleleh karena kepanasan. karena kepanasan. Kalau LED tidak terlalu panas, lebih adem dari halogen dari HID, cuma lebih sensitif terhadap panas. Iya, betul. Jadi ini ngerti juga soal saya. Mata LED-nya sebenarnya dia awet, mau sampai belasan ribu jam juga awet gitu. Iya. Matanya ya. Maka itu kalau kita mau punya LED yang awet, dia harus dingin. Ya, sama kayak lampu rumah tuh ya, kalau masuk yang dicekung-cekung gitu, dimasukin ke dalam itu pasti cepat rusak lampu cepat LED. rusak karena panas. Karena panas. Oke, jadi kita udah selesai sama perlampuan mobil ini. Nah, tapi mobil tetap kita tinggal karena kita akan upgrade ya. Upgrade audio, Audio dan peredam. Karena kata Om Ridwan, mobil Veloz ini peredamannya kurang. Ya, makanya betul di sini sekali. Sekarang kita mau kasih solusi dari aftermarket modifikasi kan. Gimana caranya untuk meningkatkan kesenyapan dan kenyamanan berkendara di mobil Veloz ini. Oke, nah jadi ini mobil kan kita tinggal. Next, hari apa kita ambil? Senin ya. Senin. Sekalian dengan audionya. Jadi kita mau bikin konsep audio yang 1 hari jadi, 1 hari jadi. tapi brand di dalamnya all European. Wis, gile. Dan harganya terjangkau. Itu dia. Ada Siap. 3 poin nih. 1 hari jadi alias cepat. Kemudian yang kedua, brandnya bukan brand China tapi brand Europe semua. Dan yang ketiga, harganya ekonomis. Oke, nanti kita cek hasil seperti apa. Dan buat teman-teman yang mau upgrade lampu, bisa ke The Peak ya, karena masih Young Motor Group. Dan yang di Wonogiri bisa ke MR Car Solutions. Siap, sampai jumpa di hari Senin. Oke, kita baru sampai di The Peak Garage ya. Ini The Peak karena emang di atas bukit begini itu tempatnya. Cuma ini hari Minggu, harusnya dia libur, cuma karena kita jadinya masuk. Wah. Ko, apa kabar, Ko? Woi. Halo Ridwan.
Baik Apa nih, kabar? kabarnya pasti. Wah, dalamnya bagus ya. Ya, ini habis kita renovasi. Yang dipakai di mobil Veloz yang mana aja tuh? Nah, kita sekalian ini saya mau memperkenalkan buat Om Ridwan. Kita punya konsep baru yang namanya AOE. Konsep audionya AOE. Yang pertama affordable, kemudian O-nya OEM atau plug and play, cepat gitu kerjanya. Dan Efisien. yang ketiga, kan you ngiranya efisien nih. Apa? Yang E-nya adalah European. Oh, oke. Jadi artinya gini, affordable kita bikin konsep yang harganya tuh terjangkau banget, bahkan nggak sampai 20 juta, jadi cuma Oke. belasan juta. Terus kemudian OEM kita masukinnya plug and play dan posisi nggak nyendol-nyendol, kelihatan banget kayak mobil asli gitu. Oke. Dan yang paling gila itu karena merek-mereknya yang selama ini bengkel-bengkel lain udah bikin kan ya mungkin kisaran kayak merek-merek lokal ya. Tapi kalau yang ditanam di mobilnya Om Ridwan di Veloznya ini nanti semuanya brand Eropa. Ya, ada di sini nggak barangnya? Ada. Yang mana tuh? Nah, speaker kita nanti akan pakai Audio Circle. Bukan nanti sih, udah kepake. Udah Audio kepake Circle, ya? kan? Oke, Nah, audio terus circle. Kemudian subwoofer kita pakai Blopung. Blopung. Yes. Oh, merek zaman dulu tuh. Ya. Dan prosesor powernya kita pakai stack. Stack ini ya. Ya. Kalau Stack ini batang apa stack ini daun? Bukan. pelajaran SMA. Iya. Nah, Audio Circle ini made in Germany. Ah. Terus kemudian Blopung juga Germany, Stack juga Germany. Oke, ini ampli sama prosesor. Kalau yang ini ampli aja. Kalau yang nanti ditanam di tempat Om Ridwan, Veloznya power processor plus dengan ampli. Oh, oke. Ya, namanya Stack SDSP 4. Yang mana tuh? Nggak ada di sini. Nanti kita simak di mobil. Sip, yuk kita lihat seperti apa mobilnya. Nah, ini dia nih mobilnya. Lampu udah kita bahas ya kemarin ya. Yuk, nah aku nyalain lampu kotanya biar kelihatan. Udah kangen juga mani mobil. Berapa lama ya? Berapa lama? Sebenarnya udah jadinya udah lama, cuma nggak sempat ngambilnya aja. Kepotong sama pergi ke Mandalika. Iya. Jadi nggak kelihatan sama sekali ya. Betul, karena Twitter dari Audio Circle seri Frankfurt itu kita tanam di dalam pilar dan pilarnya ini kan memang sudah ada lubang Twitter ya. Jadi benar-benar kelihatan OM look. Terus kemudian untuk mid bassnya kita juga taruh di sini. Nggak kelihatan juga. Nggak kelihatan juga. Peredam juga? Nah, Iya sama. Kalau peredam kita pakai stack. Pakai stack tadi ya. Mulai dari belakang sampai depan dan pintu. Ini PR-nya nih karena Veloz ini kurang kedap. Habis ini silakan digeber di jalan tol, pasti suaranya jauh lebih baik. Itunya di mana? Subwoofernya. Subwoofer ada di bawah jok. Depan kiri. Depan kiri itu tempatnya untuk power. Oh, depan kiri buat power. Power Ya. sama prosesor. Powernya taruh sini. Stack SDSP 4. Oke, ini power sama prosesor. Yang speakernya taruh di driver pengemudi berarti. Betul. Kolom Jadi pengemudi semuanya pemasangannya semuanya dalam tanda kutip ngumpet. Ngumpet nggak kelihatan dan nggak mengganggu bagasi ya. Ya, teman-teman atau misalnya Om punya teman gitu masuk ke dalam mobil ini nggak akan tahu kalau ini mobil udah dimodifikasi audionya. Tapi begitu you setel lagu, ih Veloz audionya enak ya. Iya. Oke, mau tanya kok, ini total berapa habisnya kok? Cuman belasan, bahkan nggak sampai 20 Di luar peredam kan? di luar peredam. Oke. Kalau peredam kan memang karena you sempat ngomong bawa mobil ini di luar kota agak sunyi-sunyi senyap gitu kan. Ya, oke kita tambahin peredam. Tapi kalau untuk perangkatnya sendiri, stack SDSP 4 cuma 7,9. Kemudian Audio Circle Frankfurt 2W yang kita taruh di depan 2750 sama Audio Circle Frankfurt yang di koaksial di pintu sini. Oh, di sini juga diganti ya? Betul. Dan ini semua terkonek ke prosesor ya. Itu cuma 2,5. Dan Oke. Blopung cuma 3,5 subwoofernya. Jadi totalnya bahkan nggak sampai 17 juta. Oke. Itu dia konsepnya AOE yang baru sekarang. Affordable karena nggak sampai 20 juta. Kemudian OEM kelihatannya clean banget, nggak ada modifan apapun dan kerjanya cepat sehari jadi. Dan Oh, ini yang sehari ketiga- jadi ya? Bisa, sehari Tapi jadi. di luar peredam. Di luar peredam. Dan yang paling penting adalah dengan harga yang terjangkau itu kita sudah bisa dapat brandnya All European.
Oke. Yang pasti kualitasnya juga akan lebih bagus dan Lebih jos ya. Yes. Oke. Kita coba yuk suara Oke. seperti apa. Yuk. Jangan sih Oke, ini suara audionya. Ini kita nyari yang no copyright sound ya. Oke. Suara keceringan gitarnya jelas, Yes. bassnya kenceng. Dia bisa diatur nggak subwoofernya? Ada puterannya nggak? Ada. Ada. Di mana tuh? Jadi posisi di bawah sih, kita umpetin. Oh, oke. Supaya Jadi nggak kalau banyak orang yang ngutak-atik gitu. oke. Ya, jadi suaranya seperti ini dan tadi spesialnya apa tadi? Nah, ini spesialnya gini. Ya, jet yang gambar Toyota. Gambar Toyota, oke. Ya, Nah, jadi speaker two-way depan dan speaker split yang di belakang, koaksial yang di belakang itu semuanya terkoneksi atau dapatnya dari SDSP 4 dari power processor, sehingga berarti totalnya ada 6 speaker. 6 speaker ini semuanya kena prosesornya. Karena yang depan kita pasif, yang belakang langsung koaksial. Nah, istimewanya adalah pada saat semua speaker sudah kena dengan prosesor, maka staging yang kita sudah bikin dan imaging yang vokal nanti ada di tengah ini itu tidak akan berubah walaupun semua speakernya nyala, walaupun ada speaker yang tengah nyala juga gitu. Nah, kita buktiin. Jadi posisi ini kita buktiin bahwa speaker yang di belakang nyala dan dengan suara yang cukup keras ya. Pada saat kita cuma nyalain depan doang, staging yang ngumpul tetap, tapi pada saat ini nih, nah, kita bikin semuanya nyala dalam kondisi yang 100%, staging yang di depan ini tidak berubah sama sekali, imagingnya nggak berubah, vokal tetap di tengah, tapi dengan bantuan dari speaker yang di belakang, atmosfernya jadi lebih tebal. Oke, asik. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Ini baru pertama kali sih, biasanya belakangnya dimatiin terus. Betul. Cuma depan doang. Betul. Ini baru pertama kali, semuanya dibikin nyala, jatuh kan HP-nya. Jadi banyak kan kalau misalnya kita udah bikin audio, ntar yang bisa menikmatin paling banyak katanya yang di depan. Dengan sistem yang seperti ini kita bisa bikin penumpang depan, terus kemudian depan kanan kiri ya, penumpang tengah juga bisa merasakan nuansa yang sama. Siap. Wow, jadi kalau kalian pengen bikin audio kayak begini juga, bisa langsung ke The Peak Garage ya. Yes, di Jalan Merapi nomor 16 Semarang, dan kita juga siap jemput loh. Ya. Mau keluar kota pun kita siap jemput. Itu linknya ada tak taruh di deskripsi di bawah. Oke, itu aja mungkin video kita kali ini. Thank you Ko Irfan. Thank you Om Ridwan. Sampai jumpa lagi di Sampai video jumpa. berikutnya. Bye Sampai jumpa bye. di project berikutnya.